yang pertama ada di otak aku, ini berat banget karakternya. Karena Ayu ini kan bersinggungan langsung dengan kakaknya yang diambang hidup dan mati, dan ngasih penawaran kayak Arman berlogat di sini gitu, dan ternyata lumayan berat. Pas di approve kayak aduh tau gitu nggak usah gitu. Cuman ya sudah lah, itu mau orang lain bilang iya loh. ngapain sih lu setia, lu bodoh, lu bisa dapet yang lebih, kayak enggak, hati gue bilang ini ya ini, jadi tebus sama apa yang sudah kita pilih. Mas kan sendiri dasarnya teater ya? Betul. Jadi harusnya lebih gampang ya Mas? Enggak juga. Yang susah sebenarnya lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan teknis sih. Susah. Karena waktu itu sebelum syuting aku sempat minum suplemen supaya aku bisa stay melek sampai pagi. Gitu. Karena kalau aku nggak pakai suplemen itu aku pasti udah iya teorinya gitu. Oke, kalau untuk Lara sih sebenarnya sebelum syuting aku dan tim sempat melakukan riset dulu, salah satunya ke kita dengan mengunjungi area lokalisasi, terus kita observe di sana seperti apa sih kehidupan malam Seru di banget sih sana. itu. Itu seru, jadi Yang lain juga ikutan? ada ikut. ya. Aku tidak, Sama penulis. aku di bawah umur. Aku belum sampai di Jogja waktu itu. Jadi nggak bisa ikut. Jadi sama penulis, sama director dan produser kita ke sana ditemenin juga untuk ngeliat. Terus kita sempat ngobrol juga dengan salah satu PSK, terus cari tahu latar belakangnya apa, seperti apa sih mereka, apa yang mereka Motivasinya rasakan. apa sih? Iya. Kita ngobrol banyak. Terus selain itu juga sempat datang ke tempat pelepasan susuk gitu, dan di sana diceritain seperti apa prosesinya, terus apa yang terjadi ketika ada satu orang yang dilepaskan susuk, apa aja efeknya, itu tuh semua diceritain, dan nanti bisa kalian lihat sendiri di hasil di film itu sebenarnya berdasarkan hasil riset kita di pada saat itu gitu. Jadi kalian risetnya juga sampai ke susuk-susuknya Iya. itu? Sampai. Ngobrol. Kayak itu hal yang penting banget sih. Kalau enggak kan juga enggak Kalau jadi akurat bohongan gitu loh. Betul. Iya benar. Karena emang susuk ini kan sebenarnya deket dan memang ada gitu di kita. Sampai Ini sekarang bukan masih ada. Ini bukan horror fantasy gitu. Kita semua kan tahu dan pernah dengar pasti susuk seperti apa. Jadi supaya believable, kita memang harus berdasarkan Langsung riset terjun ke lapangan ya. ke lapangan, terus melihat seperti apa. Jadi adegan-adegan itu sebenarnya berdasarkan hasil riset kita juga gitu. Oke, kalau Kak Arsya untuk pendalaman karakternya, apakah ada yang sulit mungkin atau? Jujur pertama kali aku dapat skrip film Susuk ini, yang pertama ada di otak aku, ini berat banget karakternya. Karena Ayu ini kan bersinggungan langsung dengan kakaknya yang diambang hidup dan mati, dan dia yang berjuang supaya kakaknya tuh tetap bisa hidup gitu loh. Dan being hopeful, tapi juga pasti kekhawatirannya besar banget, kayak kapan aja gue bisa kehilangan kakak gue. Dan itu sih maksudnya beban emosionalnya yang menurut aku berat banget gitu untuk Ayu. Jadi lebih, mungkin aku tuh lebih ngulik ke arah situnya sih, Ke dalam ya? ke dalam. Jadi kayak apa perasaan yang akan aku rasakan ketika aku punya anggota keluarga satu-satunya yang aku masih punya, karena kita berdua udah gak punya orang tua di film ini. Dan gimana rasanya kalau ketakutan banget dia akan pergi gitu tiba-tiba. Kalau dari Kak Jordi? Kalau aku di sini kan lebih ke jadi bodyguardnya dua cewek ini ya. Selain supir pribadi, aku juga bodyguardnya mereka. Jadi pendalaman karakternya itu aku ikut sama Hana ke tempat lokalisasi. Terus ketika Hana interview salah satu teman kita, itu aku ikut gitu, karena aku pengen tahu aja gimana ya kalau gue temenan sama dia gitu. Apakah gue harus teman yang support atau teman yang justru melarang, karena kan kita nggak tahu ya pilihan seseorang memilih pekerjaan itu gitu, entah memang ada motivasi mulia di balik itu atau memang ya suka aja gitu. Ya aku memposisikan aku sebagai teman dari para pekerja ini. Terus ya lebih ke fisik juga, karena karakterku di sini sebagai supir taksi, aku harus menjadi supir taksi yang believable gitu, kayak dari postur tubuh pasti dia tipikal orang yang pekerja keras gitu, yang mungkin tidurnya cuma di taksi, apa-apa tuh di taksi, bahkan jarang mandi kayak gitu. Terus sama latihan logat sih, karena aku juga kalau tadi Mas kan menawarkan penawaran untuk scene dan lain-lain, aku tuh pengen
ngasih penawaran kayak Arman berlogat di sini gitu, dan ternyata lumayan berat pas di approve kayak aduh tau gitu nggak usah gitu. Cuman ya sudah lah, itu sudah di approve, sudah disetujui, dan ya aku usahain supaya gimana caranya Arman ini believable dengan logatnya dia, dan ya kalian bisa lihat nanti di filmnya tanggal 31 nanti berhasil atau enggak. Gitu. Oke, tapi sebenarnya secara general kalian tuh sebenarnya percaya sama Susuk Percaya. Aku Percaya. jadinya percaya. Iya. Aku percaya. karena udah melihat sendiri. Karena Kalau Ersya kan tidak melihat. Aku nggak ngeliat, tapi aku ngerasa gini loh, kayak hal kayak gitu tuh tergantung orang masing-masing mau percaya atau enggak. Aku nggak melarang orang-orang di luar sana untuk nggak percaya atau untuk percaya gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, ya biarkan orang yang percaya. Tapi kalau aku kayak ya udah kayak itu mereka gitu. Dan aku akan berbeda sendiri, dan it's my opinion dan it's okay gitu. Kita gitu. Tadi Kak Ana sama Jordi kan udah lihat sendiri. Nah, kalau Mas kan, kenapa bisa percaya sama Susuk? Karena setelah selesai syuting, ibu aku nonton trailer film Susuk, terus akhirnya dari situ dia cerita satu pengalaman di masa lalu yang sangat dekat dengan Susuk secara detail ke aku, dan di situ aku kayak oke, ternyata bener. Berarti karena pengalaman keluarga. Iya. Oke, nah sebenarnya pesan apa sih yang pengen kalian sampaikan di film Susuk ini? Karena dari Banyak. tadi kayak horor-horor semua gitu. Iya. banyak sih. Mungkin itu ya dari karakter masing-masing ya. Iya. Pesannya. Oke, boleh. Setelah kita nonton hasilnya gitu ya, ternyata film Susuk ini bukan cuma horor yang penuh dengan ketegangan dan mencekam gitu, tapi dramanya tuh juga sangat kuat, koneksi antara Laras dan Ayu. Jadi hopefully nanti yang nonton tuh pasti akan mendapatkan pesan moral lah dari film ini. Kayak nanti Hana mungkin akan menyampaikan dari segi Laras, tapi kalau dari segi Arman, kesetiaan terhadap orang-orang yang sudah kita pilih untuk kayaknya lu adalah sumber kebahagiaan gua gitu. Jadi nanti setelah kalian nonton kayak segini aja banget ya kita buat jadi orang setia tuh sulit ya ternyata, tapi itu fine gitu, nggak apa-apa. Mau orang lain bilang Iya loh. ngapain sih lu setia, lu bodoh, lu bisa dapet yang lebih, kayak enggak, hati gue bilang ini ya ini, jadi teguh sama apa yang sudah kita pilih. Dan mungkin maksudnya banyak orang yang mempertanyakan kesetiaan Arman Arman, kayak ya buat kayak apa sih orang ngapain sampai sih, sebegitunya, ya, gitu. keluarga bukan apa bukan, tapi kan maksudnya semua orang punya, maksudnya even karakter kita juga punya keinginan mereka sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau mau gitu. Jadi ya itu sah-sah aja sih gitu kan. Betul. Kalau dari yang lain? Mungkin kalau dari Laras, itu alasan Laras pastinya dibalik semuanya kenapa dia menggunakan Susuk, pastinya ada rasa insecurity di dalamnya kan. Kenapa dia harus menggunakan Susuk untuk mungkin pekerjaannya supaya dia laku atau apa, supaya dia terlihat cantik. Jadi sebenarnya pesannya juga bahwa sebenarnya cantik itu kan nggak hanya melulu soal fisik gitu, tapi apa yang kita punya di dalam lalu kita maksimalkan gitu. Dan untuk lebih percaya dengan apa yang kita punya dan mensyukuri apa yang kita punya tanpa harus melakukan itu. Selain itu juga sebenarnya yang dari Laras itu tentang pengorbanan. Karena di sini pengorbanan seorang kakak untuk adiknya juga Iya sangat kuat. Gitu. Gokil. Kalau dari Ayu mungkin memang pengorbanan juga ya, karena kita nih kebalik, ketika dia yang berusaha berkorban buat aku melihatnya aku nggak menghargai itu gitu. Tapi ketika situasi dibalik, aku yang akhirnya harus berkorban buat kakak aku sendiri gitu. Dan tadi aku pikiran satu lagi apa ya, jadi lupa. Ini memanfaatkan. Enggak, tadi gue ada satu Mensyukuri lagi. nggak sih? Oh Selagi- ini, aku ada pesan yang beda, biar beda Oke. gitu. Menurut aku sebagai perempuan ya, Ayu ini sangat kuat gitu. Dan bahkan kadang dia meng-underestimate kekuatan dia sendiri gitu sebagai manusia. Bahwa ternyata you are stronger than you think sebenarnya gitu. Kayak kadang kita suka meng-underestimate diri kita kayak, duh kayaknya gue gak bakal bisa deh kalau di situasi kayak gini. Tapi ternyata ketika kita jalanin, ternyata kita bisa gitu. survive. Ternyata kita kuat gitu. Jadi ya itu sih menurut aku kayak Pesannya. sebenarnya kita punya kekuatan yang besar banget di dalam kita. Cuma kadang kita suka nggak tahu aja gitu sebenarnya sebelum kita lewatin gitu. Kalau dari Mas kan? Kalau dari Prasetyo kayaknya pesan yang menurutku ya, ini secara personal, pesan yang mau dia sampaikan lewat film Susuk itu adalah bahwa setiap manusia itu selalu kombinasi antara yang baik dan buruk, dan di setiap kekuatan pasti ada kelemahan. Betul. Gitu. Jadi Betul. Retweet. itu sih.
Setiap dari kita pasti punya kekuatan dan punya kelemahan, dan yang paling penting tuh harusnya kita mengenali kelemahan kita tuh ada di mana dan kekuatan kita tuh ada di mana, Betul, sehingga jangan kita bisa jumawa ya. mengontrol itu. Betul. Iya. Oke, last one. Satu kata untuk film Susuk. Kenapa cewek-cewek harus nonton film Susuk? Dan girls, kenapa harus Girls. Satu kata ya? Satu-satu, ya. Oke, satu kata. Jangan aku mikir dulu. Dimaskan. Satu kata doang ya? Satu kata. Satu kata aja. Jangan kalimat, Kak. Kata ya. Mm-mm. Kata aja. Kenapa girls harus nonton Susuk? Aku takut GR gitu. Nah, Kalau nggak kita apa-apa. bilang, Nggak apa-apa dong. serem gitu. Ternyata nggak serem gitu buat orang. Aku lihat trailernya serem. Gak apa-apa, harus pede justru. Iya, kita harus Kita pede. nggak boleh underestimate kan. Iya, benar. Ayo Mas Kan. Relatable. Oh. Oh. Berat tuh nyandinginnya. Iya, ale. Satu kata. Satu kata aja. Relatable, Deep. deep, oke. Bagus. Bagus, simple. Iya. Mm-mm. I don't know, all package. I don't know. All package. Complete. 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 Ya. Complete. Oke. Ya. Oke, buat girls yang nonton kita, Jangan lupa mulai tanggal 31 Agustus 2023 di seluruh bioskop di Indonesia bakal mulai tayang film Susuk. kutukan Kecantikan. kecantikan. Jadilah penonton pertama dan jangan nonton sendirian. Harus ajak girls yang lain. Bye. Bye.